Saluran persebaran Islam relasi di Indonesia melalui berbagai pendekatan. Setidaknya ada 6 pendekatan yang ditemukan oleh Pula Jatsamita, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Dan ada satu lagi, yaitu dakwah. Kali ini saya akan membahas 7 dari Islam relasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas proses asimilasi, yaitu perdagangan. Ya, perdagangan pasti akan menjadi salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia karena wilayah Indonesia yang sangat strategis. Itu membuat lalu lintas perdagangan di Indonesia sangat padat dilalui oleh para pedagang, termasuk pedagang yang berasal dari Arab dan Asia. Para pedagang Muslim banyak bermukim di daerah pesisir Pulau Jawa dan Sumatera yang penduduknya masih menganut agama Hindu dan Buddha. Para pedagang ini mendirikan masjid dan mendatangkan para ulama dan mubalik dari luar untuk mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada penduduk lokal yang tidak lain adalah penduduk Indonesia sendiri. Yang kedua, saya akan membahas perkawinan. Ini juga menjadi salah satu dari proses masuknya Islam ke Indonesia karena tidak mungkin seorang pedagang akan bertahan lama di suatu tempat tanpa melakukan hubungan dengan orang-orang yang ada di dalam. Contohnya para pedagang, hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik dan untuk menikahi anak gadis mereka dengan para pedagang tersebut. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi muslim terlebih dahulu dengan mengucapkan 2 syahadat. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka pun semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung muslim yang berkembang menjadi kerajaan-kerajaan. Contohnya Kerajaan Demak dan lain-lain. Yang ketiga, saluran politik. Proses persebaran agama juga menggunakan pendekatan politik, yaitu dengan mengislamisasikan para raja terlebih dahulu yang dulunya merupakan atau menganut agama Hindu Buddha akan dihasut atau diajak untuk menganut agama Islam, sehingga para penduduknya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh rajanya. Jadi bila rajanya sudah mengikuti, otomatis murid-murid rakyatnya akan mengikuti raja itu, karena pada masa ini Buddha raja akan ditinggikan, tetapi tidak pada kerajaan Islam. Yang keempat adalah saluran tasawuf. Secara bahasa, tasawuf diartikan sebagai sufinisme, yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akal untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi orang-orang para penyebar Islam seperti di sini Hamzah Fansuri akan menyebarkan cara untuk menyucikan diri. Jadi dengan cara itu orang-orang akan percaya bahwa Islam dapat menyucikan diri dan memasukkan kita ke dalam surga. Yang kelima, saluran pendidikan. Ya, proses ini yaitu dengan adanya pesantren-pesantren atau pondok yang didirikan oleh kiai, ulama, dan guru-guru agama Islam. Pesantren atau pondok merupakan salah satu lembaga penting dalam persebaran Islam. Dalam pesantren atau pondok tersebut, para santri mendapat banyak ilmu pengetahuan tentang agama dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah. Berdakwah dan menyebarkan agama Islam lagi. Jadi di kampung-kampung mereka
banyak sekali orang-orang yang menjadi atau menganut agama Islam tersebut. Yang keenam adalah saluran kesenian. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur kesenian, yaitu seni musik, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan. Saluran Islamilasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Akan tetapi, dalam cerita tersebut disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Misalnya, nama senjata kalimat sada yang ampuh dalam lokong wayang dihubungkan dengan kalimat syahadat. Dan yang terakhir adalah dakwah. Dakwah menjadi salah satu saluran penyebaran Islam. Sama seperti tasawuf yang merupakan penjernihan dari badan kita sehingga percaya, dakwah juga merupakan salah satu penyebaran Islam yang menggunakan yang membutuhkan peran penting seorang ulama. Jadi seorang ulama akan mendakwah, atau kalau di Katolik seperti berhobi, mereka akan memberikan ayat-ayat dari Al-Quran atau memberikan sesuatu agar orang-orang percaya dan tertarik masuk untuk beragama Islam. Ya teman-teman, sekian dulu untuk video tentang pembelajaran Islamilasi. Saya dari Dino, sekian dan sampai jumpa. Dadah.